rasa lapar dan dahaga. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi menjelaskan bahwa Allah tidak butuh kepada puasa kita selama kita tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan perkataan dusta. Para ulama menjelaskan bahwa sebelum menjelang Ramadan kita butuh beberapa persiapan. Ini saja sebagai mukadimah dulu. Ada beberapa persiapan penting yang perlu dipersiapkan menjelang Ramadan. Pertama, persiapan mental untuk puasa dan ibadah. Yang terkait lainnya bukan hanya puasa saja, sangat penting mempersiapkan mental. Kenapa penting mempersiapkan mental? Karena kebanyakan orang ketika melaksanakan ibadah ataupun puasa banyak yang tidak maksimal ataupun gagal. Kita mengetahui bersama bahawa puncak kesuksesan dan final daripada ibadat puasa adalah berada di penghujung, itu di 10 yang terakhir, bukan di awal. Puncak daripada ibadah puasa, malam yang di dalamnya terdapat kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan, malam-malam yang penuh keampunan dan pemerdekaan daripada api neraka, semuanya berada di 10 terakhir, bukan 10 pertama. Sementara kebanyakan orang melaksanakan ibadat puasa semangat di awal, tapi lesu di akhir. Ini adalah salah satu akibat dari tidak ada persiapan mental. Banyak dari kita di hari-hari menjelang hari-hari terakhir, karena tarikan keluarga yang ingin belanja mempersiapkan hari raya, pulang kampung atau tradisi mudik bagi orang yang tinggal di luar daerah, sangat mempengaruhi umat Islam dalam menunaikan kekhusyukan ibadah Ramadan. Padahal kesuksesan ibadah Ramadan seorang Muslim dapat dilihat di akhirnya, bukan di awal. Al-ibratu bil khawatim, yang diiktibar, yang diperhitungkan itu di akhir, bukan di awal. Kita dalam doa biasa memanjatkan Allahumma ja'al, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Jadi yang kita minta ditutupkan umur kita dengan husnul khatimah, jeroh senilih. Kan husnul bidayah, kan jeroh bak pun. Yang penting jeroh bak senilih. Hana jeroh bak pun, jeroh bak senilih, alhamdulillah. Pim ya jeroh bak pun, beruk bak senilih, na'udzubillah. Maka perlu persiapan mental. Ketika kita belum tahu kondisi di tempat lain, kita mungkin menganggap di tempat kita lah yang terbaik. Padahal ketika kita melihat tradisi dunia Islam di tempat yang lain, seperti di Pakistan, di Mesir, Yaman dan negara-negara Muslim yang lain, mereka punya tradisi mudik itu di hari lebaran haji, bukan hari lebaran puasa. Karena lebaran haji dalam kitab disebutkan Idul Akbar. Karena Allah menjamu, memuliakan kita sehingga diharamkan berpuasa di bulan Zulhijjah sampai 4 hari. Bayangkan punya bulan puasa, raya puasa cuma thiura harim puasa. Ilat harim puasa karena ziyafah Allah. Ziyafahnya ngepejame oleh Allah. Ura bahagia, ura ngepejame. Punya raya haji kan thiura ngepejame oleh Allah, apa ura? Amnya orang kahwin anak pu orang kahwin dengan si orang kahwin raya. Raya yang pu orang kan raya yang si orang. Tapi batanya lehso yang mulai pun sehingga tradisi mudik ka orang raya puasa. Bukan alih puluh orang kali tak tendu tinggal kemak kampung sehingga mu ya orang kampung buat orang raya puasa. Yang janai dia anak pu prele puasa. Jadi berakun tradisinya yang membuatnya hilang kekhusyukan ibadah puasa. Salah satu
Ini nici renungi hanjut orang yang tinggal di Pulau Jawa. Berangkat gua Aceh biasa Melayu 25. Yang 25, 26, 27 hanali terawih ha. Hanali. Yang ketim dang mentang ke sembayang layu tua. Baik nak bayang gedang mak jalan terawih apa ni nah nyona pijit dah perlu ka oi nyona menan. Yang malam 25, 26, 27, 28 le malam mak jalan yang ke hanali terawih. Tu kampung lah sana tak bentruk. Padahal malam 26, malam 27, malam 28, malam 20 kurung. Yang kadang-kadang malam Lailatul Qadar kan. Tapi dia ka hanali semangat beribadat. Hana lagi semangat uteban awal-awal Ramadan. Nyoke persiapan mental. Sebab yang hana persiapan mental, tanya hana tak mujahadah ke, hana persiapan lepu, tak lalui Ramadan, begitu saja hana persiapan-persiapan untuk supaya katanya mampu melawan tarikan-tarikan, bisikan-bisikan, godaan-godaan yang dapat mengganggu kekusyukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian nasabah dalam tradisi lebaran nan mentang lebaran. Tanya dalam lebarannya berlebar-lebar di hari pertama dan kedua, ketiga. Ini biasa rata-rata. Urafun yang muroraya yang menjamai paling rumah lingkar atau kampung tengah ka berlebar ka truk bateli ane lusa ka berlebar dalam truk Banda Aceh, truk Sabang dan sebagainya. Jadi berlebar-lebar tengah di urafun, uro dua, urole. Tengah karena urafun, uro dua, urole berlebar-lebar, maka di uro 27, 28, 23 kurun kamu mulai sibuk persiapan untuk berlebar-lebar. Maka menghilangkan kekusyukan ibadah puasa. Tradisi di tempat yang lain, orang berlebar-lebar 8 Syawal dan 9 Syawal. Ini sebuah tradisi yang berbeza batanya. Yang perlu kita fahami supaya itu terjawab. Kenapa setiap tahun kita selalu ketika di penghujung Ramadan merosot sampai ibadah tanya. Ini perlu kita fahami, bagop na tradisi uroraya pun hanya melaksanakan ibadat sembahyang Id, uroraya, kemudian pulang bersalaman dengan kerabat, selesainya istirahat inti malam pegat qiyamul lail sehingga langsung puasa Syawal. Uro 8 uro sikurung baru open house. Uro 8 uro sikurung baru berlebar-lebar. Tadi uro pun tanya hanya fokus untuk datang salat Id, kemudian bersalam-salaman dengan keluarga dekat saja. Tanya hanya sibuk mulai dari 25 persiapan. Karena memang uro raya tanya mentang trip. Uro raya yang uro lusa, uro raya yang uro sa Syawal hanya untuk sembahyang saja. Hanya untuk salam-salaman saja. Demi untuk sembahyang, untuk salam-salaman saja. Anak pelai arah gorden, anak pelai ada hambal, anak pelai begleh kursi, anak pelai cek rumah. Anak pelai buka timpan, anak pelai buka kuih bawang, anak pelai sapu, anak pelai. Maka orangnya bahkan nanya terganggu kekusyukan ibadatnya. Karena kebutuhan-kebutuhannya. Kenapa butuh kepada kebutuhan-kebutuhannya? Karena tradisi. So yang pegat tradisinya pun sehingga terganggu kekusyukan ibadah puasa. Bahkan bagop beda tradisi. Bahkan batanya lagi. Tapi ingat long jamun-jamun mentang long ubut-ubut. Mentang na tradisi orang urau kedua kaki cok puasa je. Mana fikir tepu. Getuk rumah je. Hantar je menjamai bak orang. Nyatanya menyata tim periwang kembali. Lu rasa akan mampu katanya jalankan ibadah puasa yang khusyuk. Kemudian diputut menyana tim rabah. Sebab orang yang ka praktek mampu baiklah belanja puasa, baiklah belanja lebaran di akhir puasa. Tapi belanja kebutuhan lebaran baju baru di akhir Syakban sebelum Ramadan. Sebab salah satu dampak tanya belanja di akhir Ramadan sering tanya karena berat bak minta kurang tanpa tersadari terucap kalimat-kalimat dusta. Padahal kalimat dusta tersebut semua bisa membatalkan pahala puasa. Ada lelaki kurang ni pakah angga bili dia mempelu. Berosa balu kucuk 4 mangkon ro keduk raya. Dia toleh